wabarakatuh. Kami dari kelas 8F akan menceritakan sejarah Daulah Abbasiyah dari PPT yang kami buat dan dari buku paket. Perkenalkan, nama saya Naila Husna. Perkenalkan, nama saya Meta Dewi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Berani Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra Nugroho. Selamat menyaksikan video yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Husna, saya dari kelas 8F. Saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Daulah Abbasiyah. Saya akan menceritakan dari PPT yang telah saya buat terlebih dahulu. Daulah Abbasiyah. Daulah adalah kerajaan yang pemerintahannya berasal dari satu keluarga secara turun-temurun. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang berasal dari keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pendirian Daulah Abbasiyah dilakukan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Masa keemasan Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Harun al-Rasyid 7806 sampai 809 Masehi. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima yang memimpin selama 23 tahun. Masa ini dikenal sebagai puncak kejayaan Daulah Abbasiyah. Wilayah kekuasaan. Wilayah Abbasiyah meliputi sebagai besar Asia Barat, Afrika Utara, Laut Tengah, dan perbatasan Hindia. Perkembangan keilmuan Bait al-Hakim didirikan sebagai pusat penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada masa Al-Makmur dan awal kemunduran. Pemerintahan Al-Makmur 813 sampai 833 Masehi. Khalifah ini berhasil mengakukan kekuasaan setelah perebutan tahta dengan saudaranya, yaitu Al-Amin. Kemunduran kekuasaan. Setelah masa Al-Makmur, kekuasaan Abbasiyah melemah dengan kemunculan dinasti Muslim yang merdeka seperti Persia, Turki, dan Mesir. Runtuhnya Daulah Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah runtuh setelah Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Kejatuhan Baghdad menandai akhir dari kejayaan Daulah Abbasiyah. Itulah sejarah singkat dari PPT kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Dewi Pratiwi akan menceritakan sejarah Daulah Abbasiyah di buku paket. Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-menurun. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa keluarga Abbas yang dimaksud pada Daulah Abbasiyah? Keluarga Abbas yang dimaksud adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah terdiri oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas al-Asafah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berikut ini adalah silsilah lengkap Abu al-Abbas, para pengusaha Daulah Abbasiyah sampai masa keemasan di era Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Abdul Muthalib memiliki 3 anak, yaitu Abdullah, Abbas, Abu Thalib. Abdullah memiliki anak Muhammad, Abbas memiliki anak Abdullah, Ali. Abdul Muthalib memiliki anak Ali. Ali memiliki anak 4, yaitu Abdullah, Daud, Muhammad, Sulaiman. Muhammad memiliki anak yaitu 4, Ibrahim al-Ikman, al-Mansur, Abu al-Abbas, Sulaiman, al-Mahid. Al-Mahid memiliki 4 anak, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Muhammad, Sulaiman. Harun al-Rasyid memiliki 3 anak, yaitu Al-Amin, Al-Makmun, Al-Muqtasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra Nugroho. Saya akan melanjutkan apa yang diceritakan oleh Meta tersebut. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi.
Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasaan Bani Umayyah telah terbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya pada pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun atau 754 Masehi. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah al-Mahdi, penerus Al-Mansur. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah al-Hadi sebelumnya meninggal dunia. Khalifah al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rashid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rashid berkuasa selama 23 tahun, yakni dari 786 sampai 809 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brandon di Ramadan. Saya akan melanjutkan cerita Daulah Abbasiyah dari Rafa. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rashid membentang sampai perbatasan India di timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah diantaranya Iran, Afghanistan, Jazirah Arabia di selatan, serta Afrika Utara, kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah membentang dari Laut Hitam sampai Laut Mediterania, termaksud Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sisilia. Kemasaan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rashid. Ia menjadi khalifah yang ketujuh. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yakni Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi pengusaha Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun al-Rashid meninggal dunia. Namun Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 4 tahun. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah itu Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentang waktu 20 tahun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Muqtasim. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Saat itu mulai muncul pemerintahan di negeri-negeri muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah, seperti Persia, Turki, Mesir, maupun Cordoba. Meskipun demikian, Daulah Abbasiyah masih bertahan sampai beberapa abad berikutnya.
Pada tahun 1958 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad dikuasai oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari kisah menghilang Daulah Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.